Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya. Apa kabar sobat Pak Syaf sekalian? Semoga sobat Pak Syaf tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, lagi-lagi saya masih ubrek-ubrek dunia AI yang terkait dengan dunia tulis-menulis ya, atau research assistant. Nah, kali ini saya sebenarnya sudah pernah mereview ini beberapa tahun yang lalu, tapi saya pengen lagi kembali ke sini untuk melihat apa yang baru ya dari AI yang satu ini ya. Nama AI-nya sudah cukup familiar, Elicit.com ya. Di sini ada sepertinya masih sama ya, masih research agent, workflows-nya ada report, ada systematic review, ada finance papers, ada chat with paper, ada extract data. Nah, ini adalah sepertinya fitur-fitur yang eh, sudah sangat familiar ya. Kita akan coba satu-satu. Di sini ada research agent. Apa sih research agent ini? Oke, masih sama topik saya, over reliance. Ini tinggal masukkan topik yang ingin diteliti. Kemudian di sini ada pilihan research agent, ada find papers, ada systematic review, dan seterusnya. Ini kita pilih stylenya. Ya, karena yang terbuka adalah general. Saya pengen tahu apa sih nanti outputnya ya dengan menggunakan Elicit AI ini ya. Oke, ini masih thinking ya. Kurang lebih sama lah cara kerjanya. Prompt yang kita atau perintah yang kita berikan, dia akan berpikir, dia akan mencari, scanning, dan seterusnya. Kemudian dia akan memberikan sebuah eh, report ya, misalnya ya, berupa report itu atas apa yang kita tanyakan kepada dia ya. Nanti kita akan lihat. Nah, ini sepertinya cukup cepat ya, tidak sampai menitan ya, detik lah dia bilang. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sudah cukup cepat ya, karena menurut saya. Oke. Nah, ini tapi ya biasanya masih berupa ringkasan sih, memang berupa ringkasan. Nah, ini kita coba reference-nya apakah halusinasi atau tidak ya. Oh, ini aman ya. Jadi citation-nya aman. Ini kita juga bisa ke share. Misalnya kita peer writing gitu atau collaborative writing bisa kita share ke kolega kita ya. Ini bisa kita share. Nah, seperti ini. Kita kembali ke fitur yang pertama tadi. Di sini ada find papers ya. Sama for reliance on AI. Nah, kali ini kita coba find papers ya. Kita pakai find papers berarti dia mencari referensi yang relevan dengan topik yang saya input ya. Ini semacam membuat bibliografi gitu ya atau systematic review yang singkat gitu ya. Nah, ini dia modelnya begini, di sisi kiri dia berupa list begini, di sisi kanan dia outputnya. Ada yang mirip juga dengan ini. Oke, nah ini ada follow up question ya. Misalkan what are the main findings ya, misalkan. Nah, ini bisa kita terus ngobrol di sini ya dengan menggunakan Elicit. Em, menurut saya banyak sekali kemiripan dengan AI yang lain ya. Lagi-lagi silahkan memilih mana yang paling Anda eh, sukai ya atau Anda cocoki ya. Saya tambahkan ini misalnya what are the research research eh, gap. Ini kalau untuk membuat diskusi oke nih misalnya untuk diskusi artikel atau diskusi skripsi tesis itu bisa mirip perplexity ya. Jadi kita kita bisa dibantu lah, dibantu dengan nah ini kan jawabannya sudah langsung mengacu ke reference yang dia arahkan. Nah, ini adalah fungsi dari find paper ya. Find paper di sini bisa berupa matrik. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke fitur yang lain. Di sini ada lagi fitur apa? Kita chat with papers ini ya kita pakai report aja coba. Sama.
over on AI ya. Kita buat report. Oke. 50 sources ya. Saya kira sangat cukup sekali ya. Nah, kita akan tahu apakah hasilnya nanti berupa apa ya? Report itu apakah nanti sudah jadi bundling gitu atau kita masih harus merevisi, memperbaiki atau sudah tinggal pakai gitu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa kehebatan dari Elicit ya. Saya sudah cukup lama ya menggunakan ini tapi eh, sudah lama tidak tahu perkembangannya apa ya. Nah, di bagian atas ini ada informasi nih ya, view only ya. Sepertinya dia tidak bisa di-download atau apa gitu ya. Ini yang mungkin agak lama ya prosesnya. Di sini masih 0% loh ya. Oh, langsung 50% ternyata. Ini ada gather sources, ada 50 sources, ada screening, ada extract data, nanti generate report terakhir. Sepertinya sih langsung laporan jadi ya, tapi dalam proses yang cukup sistematis ya, dari mulai mencari sumber, men-screening, mengekstrak data, dan juga menghasilkan laporan. Kita akan lihat seperti apa hasil dari report dari Elicit ini ya. Oke, masih proses ya, masih ongoing. Kita akan lihat seperti apa outputnya. Output apa nanti yang bisa kita pakai ya di Elicit ini ya. Karena ya lagi-lagi banyak sekali pilihan. Nanti silahkan dipilih sendiri yang mana yang terbaik bagi teman-teman sekalian ya. Saya juga tidak bisa memaksa pakai ini pakai itu. Ya, tetap keputusan ada di tangan sobat Pak Safsema ya. Ini masih ekstrak data, ini cukup lama ya. Kurang lebih tadi sudah ada 2-3 menit ya. Nah, ini kalau ini tampaknya lumayan inilah valid lah, tidak halusinasi ya. Tapi juga kita akan lihat apakah hasilnya seperti apa. Kita sama-sama menunggu ya. Ini belum sampai ke generate report ya. Tapi tampaknya nggak sampai 5 menit ya. Dia ini 3 menit, perkiraan 3 menit ya. 3 minutes estimated. Tidak sampai 5 menit sepertinya. Oke. Oke, masih ekstrak data. Cukup kalau kalau lama itu saya agak senang ya karena prosesnya biasanya dia cukup apa namanya? cukup deep research gitu ya, tidak surface gitu ya. Tiba-tiba selesai itu kan kadang-kadang halusinasi di situ kan. Oh, ini halusinasi ini ya sepertinya ya, tidak tidak deep research. Nah, ini sudah generate report. Saya sebenarnya penasaran kira-kira apa sih outputnya nanti berupa report seperti apa? Report dari brief report atau full report ya. Kita akan tunggu sama-sama seperti apa report yang dihasilkan oleh Elicit ya, elicit.com. So we are still waiting and wondering if the result is satisfying enough or not ya. Ya, untuk fitur gratis menurut saya ya apapun itu ya pasti memuaskan ya. Wong gratis kok minta yang aneh-aneh ya. Kalau saya ya nggak usah minta lebih ya kalau gratis. Kalau mau minta lebih ya bayar ya bayar. Saya kira fair lah ya, fair enough. Oh, ini kalau reportnya cukup lama ya, 5 menit estimated. Kita tunggu sebentar kira-kira em, seperti apa ya? Saya juga penasaran ini. Kalau struktur reportnya itu lengkap, kayak misalkan proposal atau skripsi ya pasti akan sangat membantu ya. Tapi kalau masih harus revisi yang banyak ya tampaknya eh,
perlu berpikir ulang ya, apakah tetap menggunakan ini atau tidak ya. Tapi yang jelas ini menjadi alternatif lah. Saya selalu mengatakan review AI yang saya review selalu saya katakan ini adalah alternatif ya. Semakin banyak pilihan, biasanya semakin bingung ya. Kalau saya sih sudah menentukan ya pilihan saya di sini gitu karena ya saya sudah tahu sendiri fungsinya apa dan kelebihan-kelebihannya apa ya. Ini sekedar memberikan informasi ke teman-teman sobat WhatsApp semuanya yang barangkali sedang mencari apa AI tools yang murah. Nah, itu yang pertama, yang terjangkau dengan fitur-fitur yang wow, itu kan menjadi pertimbangan yang pasti, menjadi pertimbangan pertama lah. Harga price itu selalu menjadi pertimbangan pertama. Oh, mahal Pak, ini mahal. Tapi kalau tahu fungsi yang powerful di balik itu ya rasanya tidak mahal karena ya tugas-tugas kalian akan sangat terbantu, akan sangat dimudahkan ya dengan fitur-fitur yang ditawarkan ya. Tapi ya lagi-lagi kita kadang-kadang melihat mahal gitu ya, karena ya memang kalau dinilai bulanan itu ya sebenarnya tidak mahal menurut saya. Misalkan 300.000 per bulan itu kan berarti sehari berapa? 10.000 loh dengan fungsi yang sangat powerful itu menurut saya tidak mahal ya. Oke, sudah 3 menit lepas. Ini estimasinya 5 menit, jadi kurang lebih kurang 2 menit kurang. Nah, ini sudah selesai ternyata. Nah, ini ada laporannya. Wah, ini sudah model seperti ini loh. Oh, ini kan cukup oke loh ini ya. Loh, ini tanpa melakukan research. Nah, udah jadi seperti ini loh. Kita coba save PDF ya. Apakah bisa? Save PDF. Nah, ini kita lihat di sini, kita tampilkan hasil dari PDF-nya. Loh, ini kalau dosen pembimbingnya ada pakar AI itu melihat, wah, jos bandos itu. Tapi ya dosen pembimbing yang berpengalaman, apalagi yang sangat familiar dengan AI ya pasti. Tapi bagaimanapun ini sangat bagus ini menurut saya. Loh, kayak gini loh. Oh ini, wah ini tanpa tanpa apa-apa loh ya, tanpa penelitian, tanpa literature review, udah jadi loh. 14 halaman ini kurang lebih ya hampir 10.000 kata ya. Ini kalau untuk syarat artikel Scopus yang rata-rata sampai maksimal 8.000 10.000 ya kelar, udah kelar dengan struktur yang rapi seperti ini, dengan reference yang tidak halusinasi, ya saya kira LSIT menjadi salah satu alternatif yang perlu dipertimbangkan lah ya. Ya nanti terlepas dari AI detektor yang pastinya ya tinggi ya karena memang dibuat oleh AI full. Nah, tapi bagaimanapun menurut saya sangat recommended ya. Sangat recommended ya untuk report ya, untuk report. Nah, ini seperti ini loh. Ini coba berapa ini hanya? Sourcesnya sekitar berapa ini? Sourcesnya ini 10. Ya, kalau 10 memang kurang inilah ya, kurang kurang strong lah secara eh, secara theoreticalnya kurang strong ya. Tapi secara struktur menurut saya sangat inilah sangat recommended. Apalagi ini fitur gratisan loh, guys. Bisa membuat seperti ini. Nah, tapi ya lagi-lagi silakan sobat menentukan pilihan sendiri, mau ambil yang mana. Tugas saya hanya mereview, banyak sekali yang saya review, pilihan tetap di tangan sobat Pak Saf semuanya. Kita kembali lagi, apakah ada fitur lagi yang belum saya review? Chat with Papers ini biasa aja ya, kita tinggal upload, kemudian kita tanya-tanya dia ya. Ini sebenarnya menggantikan membaca manual ya. Teman-teman yang mungkin membaca contoh ya, mungkin membacanya mmm, agak capek gitu ya, membaca agak atau sibuk sekali. Nah, ini fitur ini mungkin bisa dioptimalkan ya. Kita tinggal upload eh, file PDF yang kita ingin deep diver gitu istilahnya ya. Deep diver itu kita tinggal nanya-nanya aja.
Nah, ini sudah kan? Oh, mana tadi? Chat with papers. Tadi sudah padahal ya. Oh, ini. Nah, ini kemudian kita tinggal biasanya sih apa sih? What is the main finding ya? Nah, ini kan kita apakah chat PDF-nya di bawah? Oh. Oke, coba kita ulangi lagi. Di sini kita centang ya, centang. Terus di bawah ada fitur apa? Di bawah ada fitur gini, tapi dia masuknya ke open ya. Oh, ini loh, baru masuk ini loh. Chat with papers. Ini ada satu AI yang bahkan dia hanya chat with paper ya. Kita coba tanya ya. Ya, ini sudah ada ini coba kita tanya ini ya. What are the main findings? Nah, ini kan cukup membantu lah. Kalau teman-teman agak capek membaca di depan layar, ini bisa membantu melocalize ya, melocalize jawaban lebih cepat ya. Nah, ini kan findingnya ya ini pasti ini kan berdasarkan dari artikel yang diupload ya. Jadi insya Allah tidak halusinasi lah. Ya, ini adalah fitur chat PDF ya. Apa namanya? Chat text ya tadi. Chat text atau PDF ya. Kurang lebih sama lah. Chat with Papers ya. Jadi itu yang bisa saya review dari elicit.com. Ini termasuk AI awal-awal yang masih sangat powerful, menjadi salah satu alternatif bagi dosen, mahasiswa, peneliti untuk ya melakukan berbagai langkah penelitian atau menulis laporan penelitian yang ya tidak terlalu pelit lah untuk fitur-fitur yang keren ini. Saya kira itu yang bisa saya review kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf channel sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.